Gus, silakan duduk Gus. Thank you bro, ternyata ini ruang tamunya orang kaya. Kaya hati. Kaya hati. Brur, tadi gue sempat nih tanya-tanya keliling tetangga-tangganya si Brur nih. Kalau ada apa-apa ya bagi-bagi tetangga gitu. Ya sama tetangga ya ramah gitu. Ya saling kalau ketemu saling sapa apa dia kan sibuk ya jarang di rumah gitu. Dermawan lah. Kata mereka, seorang Ahmad Sahroni itu dermawan. Menurut Bro Roni? Namanya Sahroni bukan Dermawan. Oh iya, iya. Iya. Gua ketemu orang kaya jadi gua ya. Menurut tetangganya, seorang Ahmad Sahroni ini dermawan. Nah, emang siapa sama mereka sih? Jadi alhamdulillah dari 2003 setelah bergeser dari perusahaan yang pernah gua kerja, di situ berlatih untuk belajar berbagi. Dari 2003. Dari 2003. Jadi terutama tetangga kanan kiri depan belakang. Jadi dari situlah mulai belajar untuk berbagi dan alhamdulillah sampai hari ini tetap dilakukan hal yang sama, berbagi. Jadi mungkin bahasa dermawan bagi tetangga adalah karena peduli dengan tetangga. Oke, jadi tetangga kanan kiri depan belakang. Maka kalau kalian para kameramen nggak dapat ya maklum, kalian bukan tetangga. Kalau menurut si Brur, kalau yang ngomong Ustadz kan biasa nih, hikmah berbagi menurut Bro Roni. Karena berbagi tidak pernah memiskinkan kita. Hikmahnya berbagi adalah bagian dari kehidupan yang kita harus jalanin. Dan tidak membuat kita sedikit, miskin ya? Tidak akan pernah membuat kita miskin. Kaya untuk bisa berbagi lebih banyak. Oh, berbagi lebih banyak. Dan ternyata terbukti ya? Alhamdulillah. Dari tahun ke tahun walaupun berbaginya tambah banyak juga nggak tambah miskin. Tidak akan pernah miskin. Tuh, dengerin. Artinya kalau sampai ini kamu kok masih miskin, jangan-jangan kamu termasuk orang yang pelit. Perlu dicatat ya, dermawan itu, sodakoh itu benar sekalipun dilakukan oleh orang yang salah. Dan pelit itu salah sekalipun dilakukan oleh orang yang benar. Wow, angel. Ranyanda. Nah, dulu sebelum Bro Roni terkenal seperti sekarang, dari miskin menjadi kaya, tetangga kan pada curiga tuh. Oh pernah. Katanya ada bahasa. ngepet kan. Iya. Karena ada bahasa tuh. Apa tuh? 2004 kalau nggak salah. Jadi gua punya rumah tuh kan 3,5 kali 4 meter. Nah, itu rumah pertama kali? Ya, gua di rumah nyokap. Gua punya mobil tuh 5. Numpang di rumah depan tetangga. Parkirnya ya? Parkirnya. Nah, tutupnya itu terpal. Terceletuklah tetangga. Ya itu tadi yang lagi ngetren. Babi ngepet. Itu anaknya Tante Peggy, babi ngepet kayaknya. Kok kaya banget gitu. Nah, Mobil sampai 5. mobil sampai 5. Rumahnya masih 3,5 kali 4. Karena kita leasing mobil, ada salah satu bank yang sudah tutup. Survei di lokasi sampai dia nyeletuk. Ini mahalan mobilnya daripada rumahnya. Besokannya gue bayar cash. Nggak mau kredit? Nggak mau kredit. Tuh, orang kaya. Kamu datang ke bank pura-pura pakai dasi, pakai jas. Kredit. Makanya. Tapi jangan salah. Kredit itu penting buat kita. Kenapa bro? Karena gini, dalam bisnis, kalau tidak menggunakan fasilitas bank untuk memperbesar usaha kita, itu nonsen. Loh, dalam hal ini kredit untuk produksi atau konsumsi? Untuk produksi. Oh, maka saya bilang kerja keraslah sampai tetanggamu berpikir kamu punya pesugihan. Dan ini terjadi sama Bro Roni ini. Dikira punya babi ngepet. Maka saya pikir begitulah tetangga itu. Jangan suka berghibah. Kalian tahu nggak Sobat Kibo, kenapa mata itu tempatnya di depan, telinga di samping? Supaya apa? Supaya kita menilai orang itu tidak dari katanya, tapi dari faktanya melalui pandangan matanya sendiri. Kita sering kalau menilai orang dari mana? Dari telinga, katanya. Bro, aku punya ini, punya mystery box. Bro, coba dibuka. Apakah isinya? Waduh, jangan digoyang bro. Ada sekali nih. Waduh. Apa tuh? Nasi
sama minyak sayur, minyak sayur sama cabai. cabai. Itu punya pengalaman apa, Bro? Wah, dulu kalau makan cerita ngomong nasi, Hmm? di samping selain nasi ini kalau pengen makan lebih dari ini nasi goreng. Hmm. Kita masak sendiri biasanya. Pakai minyak, masak sendiri, Minyak, goreng pakai bawang, pakai cabai. pakai cabai, goreng sendiri. Nah ini makanan biasa lah. Harian dulu seperti itu. Iya, biasa aja. Makanya sekarang kalau makan juga nggak terlalu mesti makanan yang enak, enggak. Makan apa Itu aja. zaman oke. dulu Zaman. makan masih susah. Susah. Sejak kecil kan Bro Roni ini sudah bekerja. Bisa diceritakan Bro, Sobat Kepo, pekerjaan apa sih yang pernah si Bro lakukan dari kecil? Kalau lagi masa kecil kan gede di rumah makan Padang. Pernah makan Di Padang ya? pelabuhan. Hmm. Jadi pada waktu almarhum nenek dan mama itu jualan, Hmm. saya biasanya tidur di bawah. Kalau Gus tahu, rumah makan Padang tuh di bawah kan ada tempat makan tuh biasanya tuh biasanya. simpen-simpen itu makanan ya. Gue tidur di situ. Tidurnya di situ? Ya, di situ. Kalau pas sudah nggak ada makanannya ya? Pas memang disingkirin makanannya buat tidur gue di situ. Jadi gue besar di pelabuhan dan tahu persis. Yang sayangnya sekarang tempat itu udah jadi pelabuhan kontainer. Katanya dulu juga si Bro pernah kerja semir sepatu sama gojek Cuma payung. semir sepatu, ojek payung di Pos dan Giro. Kalau dapat penghasilan untuk apa uangnya Bro? Untuk Ya. membantu orang tua atau untuk keperluan apa? Di samping buat jajan sendiri, ngasih juga ke emak. Nah, Roni kecil itu kan sangat lekat dengan kesulitan dan kesusahan. Momen apa atau titik baliknya kapan kemudian si Bro harus berubah kemudian menjadi seorang Roni hari ini? Kan pasti ada titik baliknya tuh, Bro. Ngomongnya, kalau ngomong titik balik kan punya proses ya. Proses itu gue jalanin dan tidaklah mudah. Perlu caci makian lagi. Hidup ada satu om yang sudah almarhum aja, itu dia yang dulu kerja di Departemen Keuangan. Di antara keluarga dialah yang kaya lah. Nah, jadi gue tinggal di rumahnya dia itu, kalau bangun subuh, sholat subuh gue ngepel, cuci piring, cuci mobil, dan kalau manasin mobil tuh gue selalu ngayal-ngayal aja. Apa nih gue punya kalau kayak gini, kayak begini. Gue dari dulu tuh udah ngayal gitu. Dulu kan pernah nyopir. Berapa tahun, Bro? Jadi sopir? 2 tahunan lah. 2 tahun. Dari sopir kemudian pindah ke kapal pesiar. Kapal pesiar, balik Berapa lagi, tahun, supir Bro? lagi. Oh, sopir lagi? Supir lagi. Kalau kerja di kapal pesiar, sebagai apa posisinya waktu itu? Tukang cuci kuali. Jadi Kalau itu gajinya? Oh, kuali gede itu? kalau itu gajinya 1.500 dulu, US? US. Oke. Kan dulu masih 2.000. Tahun Dolarnya masih 99 2.000 ya? masih 2.000. Berarti sekitar 3 jutaan lah ya? Enggak dong. 1.500 dipotong pokoknya bersih-bersih 1.100 lah. 1.100. Gitu. Jadi 1.100 itu kan kalau dipotong lagi sama agent di sini dapatnya lebih ringan, lebih kecil lagi, Lebih kecil 800-an lah 800 US per bulan. per bulan. Pekerjaannya apa aja itu? Nyuci kuali. Kuali gede-gede gitu? Yang segede gaban itu yang mungkin setangan gue ini lebih gede lagi. Nyucinya itu ada 4 kanan, 4 kiri di dek kanan dan dek kiri. Jadi nyucinya tuh pakai kimia. Karena setinggi segini, 1,5 meter lah. Gedenya itu? Itu tingginya tuh kuali. Jadi kalau nyuci tuh harus pakai cairan kimia, kalau enggak nggak bisa. Nah pada saat pertama belajar itu kan harus pakai sarung tangan. Gua nggak betah. Jadi cuci, lepasin sarung tangan, ini semua merah. Itu tiap hari. Sehari berapa kali kerja tuh? Pagi dan 2 sore? kali. Oke. 2 kali. Nah, banyak orang kan juga pengen kerja di kapal pesiar. Tapi pada akhirnya kenapa Bro Roni memutuskan untuk pulang ke Indonesia? Karena waktu itu nggak betah. Karena? Ya itu kerjanya udah kerja lebih dari kuli pelabuhan Tanjung Priok. Jadi sehari tidur cuma paling top 2,5 jam lah Per hari? per hari. Wow. Nah kabur ke Atlanta. Oh, artinya perginya dari tempat kerja itu bukan baik-baik? Kerja baik-baik. Pulangnya dengan alasan, Oke. dengan alasan orang tua sakit lah, tapi gue kabur gitu. Oke. Dengan visa, pakai visa pelaut. Itu dari berangkat sampai ke tempat border itu nggak tidur-tidur. Kenapa? Karena berdoa kalau ketangkep imigran langsung di penjara, di deportasi. Deportasi. Nah akhirnya berdoa sepanjang jalan, alhamdulillah tuh waktu itu petugas nggak ada. Oke. Gara-gara doa mungkin ya? Ya mungkin juga gara-gara doa, akhirnya setelah jalan 100 meter keluarin border itu
Akhirnya gue bisa tidur, sampailah ke Atlanta. Di Atlanta gue kerja. Tuh, intinya apa? Masalah itu membuat kita menjadi dewasa. Makanya kalau kamu pengen dewasa, sering-seringlah Masalah. Katanya dulu pernah dilempar asbak harga 10.000. Itu jadi kerja di kapal di tengah laut 2 malam. Sampai Jakarta, nyampe di kantor perkiraan jam 7 pagi waktu itu, setelah 2 malam di laut. Jadi langsung dia nembak, lu maling katanya. Langsung bilang maling. Orang Tanpa masih hidup bukti? tanpa bukti. Nah, pada kerja 2 malam, gue menghasilkan luar biasa waktu itu. Mau dilempar asbak. Dari situ gue kenapa masih ingat, nah orangnya juga masih hidup. Sampai sekarang. Masih ada. Wow. Dan sewaktu-waktu dia selalu telepon gue, ujung-ujungnya pinjam duit lah untuk ini gitu. Enggak berujar, Pak. Jadi Masih ingat asbaknya, Pak? kalau bos yang kecil ya, gue selalu sindir. Karena waktu itu gue setiap minta pulsa 10.000 nggak pernah dikasih. Dan kalau dia untuk dugem karaoke itu habis puluhan juta satu malam. Itu dia habisin. Tapi minta 10.000 aja nih Nggak untuk dikasih. pulsa nggak dikasih. Makanya dia setiap bulan, kebetulan dia juga masih ada dan ngajar di salah satu STM di Cilincing. Jadi tiap bulan kalau nggak punya duit ke rumah gue. Wow, keren. Nah, barangkali Sobat Kepo ini penasaran. Cerita sampai si Bro punya usaha sendiri. Usaha sendiri ini usaha yang dulu gue pernah kerja jadi supir. Jadi tanpa disengaja, tanpa punya niat untuk ngambil, perusahaan ini beralih aja ke gue gitu. Padahal nggak ada rencana akuisisi. Nggak ada. Kebetulan klien seneng sama gue. Udah Roni, lu aja yang urus nih. Ngapain sama tuh orang katanya. Akhirnya gue yang urus lah. Itu nggak pakai proses KLB ya? Nggak ada. Dan ternyata jadi miliknya si Bro. Iya, sampai hari ini. Di perusahaan yang sama. Dan orang-orang yang dulu kerja tongkang di kapal tongkang gue sekarang adalah orang-orang yang pernah kerja di perusahaan dulu. Jadi lanjut terus. Luar biasa. Lah ngomong-ngomong soal kapal tongkang, sebenarnya si Bro punya kapal berapa sih? Ada 6, 3 Jakarta, 3 di Surabaya. Oke. Si Bro tuh ada berapa macam bisnis sih? Banyak, Selain banyak. tongkang? Banyak. Kan nggak perlu ceritain, nanti ntar pengen lu kalau. Temen itu yang ngajak lah, Bro. Saya sebenarnya nggak harus tahu sih, yang penting bisa menikmati hasilnya.